Di sini kami akhirnya menyangkal bahwa pikiran dapat memiliki berbagai atribut, tetapi lebih pada kemampuan aktif untuk memahami ide dan kekuatan pasif untuk menerimanya. Pandangan kami tentang jenis-jenis ide yang dapat dimiliki oleh pikiran juga sangat penting untuk dikaji, yaitu ide-ide yang tidak memadai, atau benar. Bagi kami, ide-ide yang tidak memadai adalah gagasan-gagasan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia, karena gagasan-gagasan tersebut rahayu sagung dumadi kalis ing rubedunir ing samikolo. Berjumpa lagi dengan saya, Kipaut Anomsari dalam channel Katuranggan Alam. Saya doakan atas kelancaran rezeki, keselamatan, dan umur kehidupan yang barokah dan bermanfaat. Dari tutur tinular yang saya ketahui, di mana dalam sejarah peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Tulisan-tulisan yang sanggup menggerakkan sebuah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Di sini saya akan mengulas tentang sejarah, mitos, legenda, spiritual, dan budaya. Dan apabila apa yang saya sampaikan adanya kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya, simak sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang ilmu spiritual melalui pemikiran dari Spinoza. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya dengan judul Hakikat Tuhan, di mana Anda dapat menyimaknya dari link yang kami tautkan pada deskripsi video ini. Video kali ini akan membahas tentang pikiran manusia, ada melalui atribut pikiran Tuhan. Silahkan simak video kami sampai habis, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan apabila video kami bermanfaat, maka silahkan membagikannya ke komunitas Anda, dan jangan lupa meninggalkan komentar dengan sopan, bila Anda memiliki sudut pandang yang berbeda. Pikiran manusia ada melalui atribut pikiran Tuhan, dan bersifat pasti, dan bukan gabungan atribut, melainkan suatu keseluruhan yang tunggal. Pikiran pada hakikatnya berasal dari Tuhan, melalui atribut pikirannya, dan secara bawaan mengekspresikan atribut itu. Dengan kata lain, pikiran berpikir secara naluriah, dan dengan demikian, pikiran harus berasal dari sifat pikiran Tuhan, karena tanpa dia pikiran tidak akan mampu mengekspresikan hakikatnya sebagai sesuatu yang berpikir. Salah satu alasan mengapa pikiran tentu berasal dari sifat pikiran Tuhan adalah karena sifatnya yang sama. Artinya, ada kesamaan antara sifat pikiran yang tidak berwujud dan ciri-ciri tatanan alam yang dapat dipahami, yang ditimbulkan oleh sifat pikiran Tuhan, dan karena hanya hal-hal yang sejenis yang cocok, maka pikiran tentu muncul dari sifat itu, karena keduanya tidak berwujud. Lagi pula, pikiran bergantung pada kesinambungan sifat pikiran milik Tuhan, dan karena sifat itu tidak terbatas, atau tentu saja kekal, maka tanpa sifat itu pikiran tidak akan lagi memahami, dan memahami gagasan, atau tidak akan bisa dipahami. Artinya, Tuhan yang kekal tentu memiliki atribut-atribut kekal, dan jika ia berhenti, bukan hanya atribut itu yang akan berhenti, tetapi juga pikiran, kemampuan-kemampuannya, dan kemungkinan-kemungkinannya. Dengan kata lain, pikiran yang bergantung pada Tuhan, dan sifat pikirannya yang tak terbatas tidak dapat menentukan hakikatnya sendiri, sebab ia tidak menyebabkan dirinya sendiri. Jadi, ia harus mengikuti aliran hakikat Tuhan yang tidak berubah, sebab pada hakikatnya ia berasal dari hakikatnya yang tetap. Dari sini, orang-orang juga dapat mengklaim bahwa pikiran mereka adalah keseluruhan tunggal, dan tidak memiliki berbagai atribut, melainkan berbagai kemampuan yang secara terbatas mencerminkan Tuhan. Artinya, pikiran adalah ekspresi berpikir Tuhan, sebagai substansi imaterial, dan karena ia melakukannya dengan cara yang pasti atau terbatas, maka dapat disimpulkan bahwa ia tidak dapat memiliki atribut, karena atribut bersifat tak terbatas dan kekal. Akibatnya, di sini kami akhirnya menyangkal bahwa pikiran dapat memiliki berbagai atribut, tetapi lebih pada kemampuan aktif untuk memahami ide dan kekuatan pasif untuk menerimanya.
Pandangan kami tentang jenis-jenis ide yang dapat dimiliki oleh pikiran juga sangat penting untuk dikaji, yaitu ide-ide yang tidak memadai, atau benar. Bagi kami, ide-ide yang tidak memadai adalah gagasan-gagasan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia, karena gagasan-gagasan tersebut tidak muncul dari diri mereka sendiri. Tuhan juga merupakan substansi jasmani yang memiliki atribut perluasan. Dengan substansi jasmani, kami bermaksud bahwa Tuhan niscaya setara dengan alam. Salah satu alasan mengapa kami percaya bahwa Tuhan setara dengan alam adalah karena tidak mungkin ada banyak substansi yang disebabkan oleh dirinya sendiri, tetapi hanya satu. Karena jika tidak ada, akan ada dua substansi yang tidak kompatibel yang memfasilitasi kondisi tatanan alam. Artinya, jika Tuhan tidak setara dengan alam, niscaya akan ada dua Tuhan. Satu untuk memfasilitasi hukum-hukum pemikiran, dan yang lain hukum-hukum perluasan yang tidak mungkin terjadi, karena tatanan alam menampilkan dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh. Lebih jauh lagi, Tuhan tentu saja merupakan substansi jasmani, karena jika Dia tidak ada, maka tidak akan ada tempat bagi sifat-sifatnya untuk berkembang. Artinya, jika Tuhan bukan substansi jasmani, maka tidak akan ada ruang bagi sifat-sifatnya untuk muncul, yang merupakan kemustahilan, karena realitas alam tentu saja menyediakan ruang bagi sifat-sifatnya untuk ada. Lebih jauh lagi, Tuhan memiliki atribut perluasan, karena sebagai alam, Dia secara fisik tidak terbatas, dan karena semua atribut tidak terbatas, maka hanya makhluk dengan besaran yang sama yang dapat memiliki atribut perluasan. Dengan kata lain, karena Tuhan itu tak terbatas dan setara dengan alam, maka atribut tak terbatas dari perluasan itu hanya miliknya saja, sebab Dialah satu-satunya wujud dalam tatanan alam yang hakikatnya sama dengan tatanan itu. Pikiran bergantung pada kesinambungan sifat pikiran milik Tuhan, dan karena sifat itu tidak terbatas, atau tentu saja kekal, maka tanpa sifat itu pikiran tidak akan lagi memahami, dan memahami gagasan, atau tidak akan bisa dipahami. Artinya, Tuhan, yang kekal, tentu memiliki atribut-atribut kekal, dan jika Ia berhenti, bukan hanya atribut itu yang akan berhenti, tetapi juga pikiran, kemampuan-kemampuannya, dan kemungkinan-kemungkinannya. Akibatnya, seseorang dapat mengklaim bahwa karena pikiran bergantung pada konsep lain untuk keberadaannya, maka pikiran tidak mandiri, tetapi merupakan cara yang pasti. Jadi, ia harus mengikuti aliran hakikat Tuhan yang tidak berubah, sebab pada hakikatnya ia berasal dari hakikatnya yang tetap. Dari sini, orang-orang juga dapat mengklaim bahwa pikiran mereka adalah keseluruhan tunggal dan tidak memiliki berbagai atribut, melainkan berbagai kemampuan yang secara terbatas mencerminkan Tuhan. Dengan kata lain, ide-ide eksternal yang dapat memengaruhi manusia tidak secara langsung berasal dari mereka, tetapi sesuai dengan pikiran mereka, karena, sebagai ide-ide tersebut memiliki sifat yang sama dengan pikiran imaterial mereka. Lebih jauh lagi, ide-ide yang tidak memadai tentu saja ada dalam diri Tuhan, seperti semua hal lainnya. Tetapi ide-ide tersebut tidak secara langsung berasal darinya, karena ide-ide tersebut bersifat pasif sedangkan Dia aktif secara kekal. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa karena hal ini, Tuhan hanyalah penyebab parsial dari ide-ide yang tidak memadai, sedangkan manusia yang dapat menyerap persepsi yang ada dalam dirinya adalah penyebab parsial lainnya, dan dengan demikian, ide-ide tersebut tidak hanya berasal dari manusia, tetapi masih dapat memengaruhi dan memengaruhi manusia. Di sisi lain, ide-ide yang memadai adalah ide-ide yang menyerupai ide-ide sejati, atau ide-ide yang secara sempurna sesuai dengan objeknya, tetapi hanya sejauh ide-ide tersebut merupakan ide. Artinya, ide-ide yang memadai memiliki semua fitur ide-ide sejati, tetapi ide-ide tersebut tidak secara niscaya sesuai dengan objeknya, karena ide-ide tersebut muncul dari dalam diri manusia, yang secara naluri tidak dapat mengetahui realitas makhluk lain, karena mereka tidak dapat menjadi makhluk lain. Akibatnya,
Orang mungkin mengklaim bahwa mereka tidak dapat mengetahui pikiran orang lain sebaik pikiran mereka sendiri, karena mereka hanya memiliki ide-ide tentang pikiran orang lain, dan bukan pengetahuan tentang apa artinya berada dalam pikiran orang lain tersebut. Terakhir, ide-ide sejati adalah ide-ide yang secara sempurna sesuai dengan objeknya, dan dengan demikian ide-ide tersebut memberi jalan kepada gagasan-gagasan umum yang memungkinkan manusia untuk mengetahui secara inheren apa artinya menjadi manusia serta Tuhan sebagai tujuan akhir mereka. Sekian apa yang saya sampaikan. Saya harap dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa mensubscribe dan meninggalkan komentar dari apa yang saya sampaikan. Rahayu Sagung Dumadi Kalis ing Rubedunir ing Samikolo.